Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mau mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk beribadah di rumah Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk saat teduh sejenak. Amin. Saat ini kita akan memadamkan lilin yang keempat. Dengan dipadamkannya lilin ini menandakan bahwa kita telah memasuki Minggu Lent yang keempat. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Dengarlah panggilan ibadah yang terambil dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari jemaat bersama-sama kita naikkan pujian, diam di hadirat-Mu. Dengan hadir-Mu
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur dan hormat. Engkaulah Allah yang kudus, penuh kasih dan layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Pada saat ini kami mengagungkan nama-Mu dan meninggikan Engkau di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah setiap hati yang hadir memandang kepadamu dan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan yang hidup dan sumber pengharapan kami. Kiranya dalam ibadah ini hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Firman Tuhan berkata, "Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan." Tuhan Yesus tahu penderitaan dan salib sudah menantinya. Ia mampu memanggil ribuan malaikat untuk melepaskannya, tetapi Ia tidak melakukannya. Dengan kasih yang begitu besar, Ia rela menyerahkan dirinya mati di kayu salib bagi kita. Mari kita nyanyikan lagu ini sambil merenungkan betapa besar kasih pengorbanannya bagi hidup kita. Dan dibawa, Ia yang tidak berdosa, dihina, dicerca, enyahkan dan salibkan Dia. Bukankah Dia dapat memanggil ribuan lepaskan Dia, tapi tidak dilakukannya. Ia rela mati untuk saya. Di atas kepalanya duri sebagai mahkota, Ia diejek dan dicela. Dengan sabar Ia terima perlakuan manusia, menderita sebab dosaku. Bukankah Dia dapat memanggil ribuan malaikat, lepaskan Dia, tapi tidak dilakukannya. Ia rela mati
cinta Tuhan kepada engkau dan saya. Tuhan Yesus bisa saja tidak mau disalibkan. Dia bisa saja perintahkan malaikat atau dia berfirman, maka semuanya akan jadi, saudara. Tapi kalau begitu tujuan dia datang ke dunia itu tidak selaras. Tapi dia rela naik di atas kayu salib. Habis-habisan bagi engkau dan saya. Dia menyatakan kasihnya yang tanpa syarat kepada engkau dan saya. Saudara ingat ketika engkau dan saya boleh percaya kepada Tuhan. Jangan-jangan waktu itu kita sangat banyak dosa. Sangat banyak kejahatan. Tidak ada sesuatu yang baik atau yang patut kita banggakan, saudara. Ada banyak mungkin sisi-sisi gelap kita yang kita simpan. Tapi Tuhan tidak pandang itu. Justru dalam keadaan berdosa. Surat Roma pasal ke-5 ada yang ke-8. Dia menyatakan kasih kepada kita ketika kita masih berdosa. Hari ini kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah ibadah hari ini, saudara, saya mengajak kita memikirkan Tuhan yang sudah habis-habisan mengasihi engkau dan saya. Apa respon saudara kepada Tuhan? Apa engkau betul-betul mengasihi Tuhan? Kalau engkau dan saya betul-betul mengasihi Tuhan, apakah selama ini kita hitung-hitungan waktu dengan Tuhan? Kita tidak ada waktu untuk berdoa. Tidak ada waktu untuk belajar firman. Tidak ada waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama. Saudara-saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, apa buktinya? Apakah kita memberikan tenaga kita untuk boleh menyatakan kasih Tuhan? Saudara, kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, saudara, bagaimana dengan harta kita? Apakah kita juga hitung-hitungan dengan Tuhan? Kita pelit-pelit dengan Tuhan. Kita hanya mau Tuhan jagai dan berkati kita. Tapi kita juga tidak mau menjadi berkat. Saudara-saudara, bagaimana dengan karakter, dengan hidup kita? Apakah karakter Kristus terus mendorong kita? Bagaimana Kristus menerima kita yang berdosa? Bagaimana Kristus menerima kita yang lemah? Bagaimana bahkan Tuhan menerima kita yang hina? Apakah kita menerima sesama kita yang bersalah kepada kita? Yang mungkin tanda kutip di pandangan kita dia hina. Apakah kita mengasihi? Kalau dia berbuat salah, apakah kita memberikan pengampunan? Saudara, hari ini kalau Tuhan berbicara kepada engkau, ada sesuatu yang engkau harus berubah dan engkau harus tinggalkan. Maukah engkau jujur di hadapan Tuhan, merespon panggilan Tuhan sebagai bukti engkau adalah milik Tuhan, engkau cinta kepada Tuhan? Tuhan, inilah aku. Engkau tahu segala keterbatasan, segala dosa, segala kejahatan, sisi-sisi gelap yang mungkin orang lain tidak tahu. Hari ini Tuhan, aku datang di hadapan-Mu. Ampuni aku. Kalau selama ini responku terhadap Tuhan, responku terhadap kasih Tuhan yang masih hitung-hitungan, aku masih tidak memberikan akan tenagaku dengan maksimal, talentaku dengan maksimal kepada Tuhan. Aku tidak bahkan memberikan waktuku kepada Tuhan
Alasannya banyak sekali kuutarakan. Aku sibuk Tuhan, aku ada kerjaan ini, aku ada kerjaan itu. Aku memprioritaskan ini. Tuhan nanti deh Tuhan. Atau Tuhan sudah sangat memberkati aku. Tapi berkat itu aku pendam. Aku simpan untuk diriku sendiri. Kenikmatanku sendiri. Dan aku lupa kalau berkat itu adalah datangnya dari Tuhan. Tapi seringkali aku mengatakan aku mengasihi Engkau Tuhan. Tapi aku sebenarnya jauh lebih mengasihi hartaku daripada Tuhan. Tuhan, aku berkata aku mengasihi mau serupa dengan Engkau. Tapi kelap kali buktinya ketika orang menyakiti aku jauh lebih membalas. Aku tidak mengasihi, aku tidak mau mengampuni. Tuhan, hari ini aku datang di hadapan-Mu. Ampunilah aku ya Tuhan. Ampunilah aku yang berdosa ini. Ampuni aku kalau selama ini menjadi murid Tuhan yang tidak dengar-dengaran. Bahkan seringkali memberontak. Tidak hidup sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Tapi aku terus meminta berkat, meminta pimpinan. Padahal aku lebih suka dipimpin oleh diri sendiri, keinginan sendiri, pikiran sendiri. Dan bahkan pengalaman sendiri. Ketimbang untuk duduk tenang. Dengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Hari ini Tuhan, aku berdiri di hadapan-Mu. Aku mengakui, aku telah berdosa di hadapan Tuhan. Dan sesungguhnya tidak mengasihi Tuhan dengan baik. Tuhan, ampuni aku yang berdosa ini. Hari ini aku berdiri di hadapan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau kembali memulihkan. Kiranya Engkau kembali yang menguatkan. Biarlah pengakuan hari ini bukan hanya satu bentuk kata-kata yang keluar dari mulut. Bukan hanya sekedar komitmen yang keluar dari bibir ini. Tapi sungguh-sungguh dihidupi di dalam kehidupan. Sehingga sungguh Tuhan, Engkau boleh mendapati hidup ini adalah hidup yang berbuah bagi Kristus. Demi Kristus kami menaikkan doa. Amin. Bersyukur untuk setiap pengampunan dosa yang diberikan bagi setiap kita. Marilah kita dengarkan berita anugerah yang terambil dalam Kolose 1 ayat 13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan memberi kita kekuatan dan kemenangan dalam setiap pergumulan hidup kita. Bersama Dia kita dapat berdiri teguh dalam iman kita. Mari dengan penuh sukacita kita nyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan melalui pujian Ku Diberi Kuasa. Dari Raja mulia Terpujilah Engkau Raja segala raja.
kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Jemaat masih tetap berdiri. Bersama seluruh umat percaya di sepanjang abad, mari kita mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Di Kalvari, Tuhan Yesus memikul dosa manusia dan menanggung penderitaan yang begitu dalam, bahkan dalam kesunyian yang berat. Namun melalui pengorbanannya di kayu salib, kasih dan pengampunan Allah tercurah bagi kita, sehingga hidup kita dipulihkan dan diselamatkan. Mari naikkan pujian ini dengan hati yang bersyukur atas kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Ada tempat
Berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tiada Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami, yang datang bagi kami dan mati bagi kami menanggung setiap dosa-dosa kami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu jikalau pada hari ini kami kembali didatangkan kembali sekali lagi ke tempat ini ya Tuhan. Semua itu bukan kebetulan namun anugerah-Mu memanggil kami datang ke tempat ini. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur kepadamu bahwa kami sekali lagi akan kembali
bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, yang boleh terus menguatkan kami, yang boleh terus mengingatkan kami akan dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada saat ini kami menyerahkan setiap kami sadar ya Tuhan bahwa tanpa pertolongan Roh Kudus, kami tidak bisa mengerti firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita bersyukur di tengah-tengah cuaca yang tidak menentu, kadang panas, kadang hujan. Kita masih diberikan kesehatan sampai pada hari ini sehingga kita bisa datang beribadah bersama-sama di tempat ini. Mari pada saat ini saya mengajak setiap kita membaca satu nas firman Tuhan di dalam Matius pasal 27 ayat 45 sampai yang ke-49. Saya ulangi, Matius pasal 27 ayat 45 sampai ke 49. Kita akan bacakan secara bersama-sama di Alkitab kita masing-masing bersama-sama dengan saya. 3, 2, 1. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suaranya yang nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkan kepada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk di dalam land yang keempat, seruan Yesus perkataan salib yang keempat, Eli, Eli, lama sabachthani. Bapak Ibu Saudara, bukankah di masa-masa Prapaskah ini seringkali kita melihat poster-poster atau cuplikan-cuplikan film The Passion of the Christ mulai lagi ditayangkan dan kita boleh diingatkan kembali ya bahwa di film ini detil-detil tentang penyiksaan Kristus, sengsara dan penderitaannya itu diceritakan dengan begitu detil. Nah, di sini kita melihat alur penderitaan Yesus Kristus. Dia dikatakan menanggung penderitaan di kayu salib. Dia dikhianati oleh murid-muridnya. Kemudian ditangkap sebagai seorang penjahat. Diadili dengan tidak adil, dia disiksa sampai tubuhnya penuh dengan bilur-bilur luka yang sangat parah. Mungkin kita pernah menyaksikan film The Passion of the Christ. Ia memikul salib, dikatakan dia memikul salibnya sendiri dan dia juga ada dibantu. Dengan tubuhnya yang sudah begitu terluka, dia sampai di Bukit Golgota dan dia disalibkan. Dan dari semua penderitaan fisik yang Tuhan terima, setelah dia disesah, setelah dia berjalan di sepanjang Via Dolorosa sampai dia disalibkan. Kita lihat di sini dari semua penderitaan fisik yang Tuhan Yesus alami, dia tidak banyak bersuara. Bahkan 3 minggu yang lalu kita sudah mendengar bagaimana Kristus ketika dia disalib, dia bahkan masih sempat berdoa syafaat. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan dia masih sempat mengampuni seorang penjahat yang ada di sampingnya yang disalib bersama-sama dengan dia. Dan bahkan dia juga minggu lalu masih sempat memperhatikan ibunya. Nah, dari 3 perkataan salib di minggu yang lalu, yang keempat ini Yesus mulai berseru. Di satu seruan yang menunjukkan siapa Yesus sebenarnya dan apa yang sedang dikerjakannya. Seruan Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku,
mengapa engkau meninggalkan aku? Dan di antara seruan-seruan yang lain, seruan yang satu ini adalah seruan penderitaan yang sangat dalam yang Yesus rasakan. Karena pada waktu itu dia menggantikan manusia, dia menjadi terpisah seperti manusia terpisah dari Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kalimat ini membuat kita bertanya-tanya, ya. Apakah Allah benar-benar meninggalkan Yesus? Apakah Yesus benar-benar putus asa saat itu? Dan kenapa anak Allah, Yesus sendiri yang adalah Allah, mengalami perasaan ditinggalkan? Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk memahami perkataan ini, kita harus melihatnya di dalam terang keseluruhan Alkitab. Kita tahu bahwa Allah Tritunggal merencanakan keselamatan di dalam kekekalan bagi manusia. Karena perkataan ini adalah seruan penebusan. Seruan penebusan ini dan Yesus yang berseru ini, karya keselamatan itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Seruan ini diserukan ketika keselamatan manusia sedang dikerjakan di atas kayu salib. Namun di sini kita harus paham bahwa Allah Tritunggal tetap satu di dalam kekekalan. Tuhan Yesus pada waktu itu natur manusianya sungguh-sungguh mengalami penanggungan murka Allah atas dosa manusia. Bapak Ibu Saudara, Allah Tritunggal adalah Allah yang satu hakikat di dalam 3 pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kesatuan ini tidak pernah terpecah karena itu adalah esensi ilahi, ketuhanan. Alkitab menegaskan di dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Jadi ketika Yesus berseru di salib itu bukan berarti Allah Tritunggal itu menjadi terbelah atau terpecah. Bukan. Seruan Eli, Eli lama sabachthani itu keluar dari natur manusia Kristus. Itu adalah ekspresi penderitaan manusia Kristus. Karena pada saat itu ia merasakan kegelapan murka Allah. Dan dia merasakan kesedihan yang mendalam. Dia merasakan kesendirian yang mendalam. Karena menanggung dosa manusia. Dan dia benar-benar masuk di dalam penderitaan manusia. Yang ketika Yesus belum datang, maka manusia itu hidup terpisah dari Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, perkataan ini juga dicatat di dalam Injil Markus 15 ayat 34. Ini adalah paralelnya. Di mana Tuhan Yesus berseru di dalam bahasa Aram, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Dan kata-kata ini berasal dari bahasa Aram yang sering atau dipakai sehari-hari oleh Tuhan Yesus dan orang-orang Yahudi pada saat itu. Jadi ketika kita membaca lebih jauh, bahkan kita juga akan menemukan paralel di dalam Alkitab. Yesus sedang mengutip sebuah mazmur, yaitu Mazmur 22 ayat 1. Ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mazmur ini ditulis oleh Daud ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Tetapi secara luar biasa menggambarkan penderitaan Mesias di kayu salib. Dan seruan ini adalah seruan yang diawali dengan penderitaan tetapi diakhiri dengan kemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu perkataan ini penting untuk kita mengerti. Perkataan ini bukan sekedar seruan penderitaan atau kesakitan biasa, bukan. Tapi ini adalah penggenapan nubuat dan puncak dari karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Rencana keselamatan Allah Tritunggal yang pada waktu itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Kalau kita bertanya Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus mau mati bagi kita? Tidak adakah cara lain? Tidak. Allah sendiri yang mengutus anaknya untuk mati bagi orang berdosa. Makna seruan ini
menggambarkan kepada kita, hanya Allah sendiri yang bisa datang dan menanggung dosa kita. Hanya Dia sendiri. Dan makna dari seruan ini menggambarkan betapa beratnya dosa manusia. Ketika Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Karena Ia sedang menanggung sesuatu yang sangat berat, yaitu dosa seluruh dunia. Alkitab berkata, di dalam Yesaya 53 ayat 3, Ia tertikam karena pemberontakan kita, Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Yesus yang lahir tidak berdosa, sedang memikul dosa manusia pada saat Dia di kayu salib. Di kayu salib terjadi sesuatu yang luar biasa. Itu bukan peristiwa sejarah biasa. Namun dikatakan ketika Yesus mati di kayu salib, dosa manusia dipindahkan kepada Kristus. Rasul Paulus juga menegaskan di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Ini berarti saat itu Yesus sedang berdiri di hadapan Allah sebagai pengganti manusia berdosa, natur manusianya. Dan kita tahu bahwa dosa itu selalu membawa keterpisahan dari Allah. Alkitab berkata di dalam Yesaya 59 ayat 2, ini saya juga mengutip, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Jikalau bukan Allah yang menyediakan keselamatan itu, yang mengirim anaknya, maka selamanya kita akan terpisah dari Tuhan. Kita enggak punya anugerah pengampunan dosa, enggak punya. Bapak Ibu Saudara, dosa itu memisahkan kita dari Allah dan Allah datang untuk menanggungnya. Yesus datang untuk menanggungnya. Di kayu salib Yesus mengambil tempat kita. Dia masuk di dalam konsekuensi dosa itu sendiri. Karena itulah Ia berseru, "Mengapa engkau meninggalkan aku?" Karena salib menunjukkan suatu kebenaran yang sangat serius. Dosa bukan perkara kecil. Dosa begitu serius sehingga anak Allah sendiri yang harus mati untuk menebusnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini dunia sering meremehkan dosa. Mungkin orang-orang di luar sana berkata, "Oh, berbohong demi kebaikan itu gak apa-apa. Oh, berbohong sedikit-sedikit itu gak apa-apa. Ya, selingkuh tipis-tipis gak apa-apa." Bapak Ibu Saudara, ada orang berkata hidup sembarangan, yang penting aku gak mencelakakan orang. Dosa dianggap biasa. Dosa dianggap sepele. Tetapi kalau kita memandang kepada salib, kita akan melihat betapa seriusnya dosa itu. Dosa begitu berat sehingga Yesus harus datang dan mengalami keterpisahan secara natur manusianya. Bapak Ibu Saudara, jika kita benar-benar memahami salib, jika kita benar-benar memahami karya penebusan Kristus, maka kita tidak akan lagi bermain-main dengan dosa. Kadang-kadang bahkan ada orang Kristen yang berkata, "Udahlah, dosa kecil, Tuhan sudah ampuni." Ada orang Kristen berkata, "Yang penting aku ke gereja, dosa ya jalan terus." Bapak Ibu Saudara, di hadapan Allah tidak ada yang namanya dosa kecil atau dosa besar. Kita selalu tekankan kepada anak sekolah minggu, anak remaja, anak pemuda. Gak ada yang namanya dosa kecil maupun dosa besar. Semua dosa adalah dosa di hadapan Allah. Dan dosa itu adalah murka. Bapak Ibu Saudara, salib mengingatkan kita bahwa setiap dosa itu membawa harga yang sangat mahal. Karena itu kita dipanggil untuk hidup di dalam pertobatan kita setiap waktu dan setiap hari.
Jangan kita meremehkan dosa. Ketika kita pandang salib Kristus, bukankah kita mendengar firman Tuhan berkali-kali, Dia menanggung dosa kita. Tidakkah kita melihat kasih yang begitu besar? Bapak Ibu Saudara, dosa juga membuat manusia menjadi buta rohani. Ketika kita melihat, ketika Yesus berseru di dalam nats yang kita baca, Eli, Eli, lama sabachthani. Bukankah pada saat itu ada orang-orang yang ada di sekitar salib Yesus? Mereka menyaksikan sendiri Kristus di hadapan mereka. Peristiwa ini menunjukkan satu hal yang sangat ironi. Banyak orang yang berada sangat dekat dengan salib, tetapi tidak mengerti siapa Yesus. Mereka mendengar seruan Mesias, tapi mereka salah memahami maknanya. Bukankah di nats kita melihat orang-orang kemudian berkata, oh dia memanggil Eli. Bukan, mereka seharusnya mengerti. Yesus mengutip Mazmur 22, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi mereka salah paham. Mereka malah mencucukkan sesuatu ke anggur asam dan memberikannya kepada Yesus. Ada penafsir mengatakan itu sebagai hinaan. Mereka mau melihat ketika Tuhan panggil Eli, Eli, apakah lihat kita adakah yang akan menolong Yesus ini? Nah Bapak Ibu Saudara, orang-orang gagal paham pada waktu itu. Sekalipun Mesias berseru di hadapan mereka. Dan Mazmur 22 ini adalah Mazmur yang menceritakan dan orang Yahudi tahu bahwa Mazmur 22 ini adalah sebuah Mazmur yang menjelaskan penderitaan Mesias. Tetapi orang-orang di sekitarnya tidak peka terhadap firman Tuhan. Begitu seriusnya dosa sehingga bisa membutakan mata rohani seseorang. Jadi Bapak Ibu Saudara, dekat dengan salib tidak selalu berarti mengerti tentang salib. Orang-orang itu dekat secara fisik, tetapi hati mereka jauh. Mereka melihat Yesus, tetapi mereka tidak mengenal Dia yang berseru itu. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai hal yang sama juga terjadi kepada setiap kita. Kita bisa datang ke gereja setiap minggu. Kita mendengarkan kisah salib. Kita mendengarkan firman Tuhan berkali-kali di dalam hidup kita. Kita di rumah merenungkan firman Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar mengerti apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita di salib? Adakah kita sadar akan dosa-dosa kita setiap waktu? Adakah kita sadar, sudahkah kita menjadi orang yang terus-menerus berbuah, orang yang terus-menerus mau diubah oleh Tuhan? Nah, seringkali perubahan hidup terjadi ketika seseorang benar-benar melihat keseriusan salib di doa. Keseriusan dosa di salib. Bapak Ibu Saudara, saya ingat kisah beberapa waktu ini bahwa kita sebenarnya yang sudah mengenal Kristus. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Dia mau terus ingatkan kita akan dosa. Kita sebenarnya bisa tidak melakukan dosa karena Kristus pernah menanggung dosa itu bagi kita. Dan ketika kita mendengar seruan Eli, Eli, lama sabachthani. Seruan ini juga menunjukkan kedalaman penderitaan Kristus yang pada waktu itu dia yang adalah 100% manusia, 100% Allah. Bapak Ibu, seringkali kita memikirkan penderitaan Yesus, kita hanya memikirkan penderitaan fisik. Yesus dicambuk, Yesus dimahkotai duri, Yesus dipukuli, dia dipaku di kayu salib.
Semuanya itu memang sangat menyakitkan. Namun penderitaan terbesar bukanlah penderitaan fisik itu saja. Penderitaan yang benar-benar terjadi kepada Yesus pada waktu itu adalah penderitaan rohani yang terjadi kepada dirinya. Dia mengalami terpisah. Tetapi secara natur ilahi di dalam kekekalan Yesus dan Bapa tetap adalah satu. Bapak Ibu Saudara, sejak kekekalan Yesus selalu hidup di dalam persekutuan yang sempurna dengan Bapa. Yesus berkata di dalam Injil Yohanes 10 ayat 30, dia menegaskan, aku dan Bapa adalah satu. Hubungan antara Bapa dan anak adalah hubungan yang sempurna. Tetapi di kayu salib ketika Yesus menanggung dosa dunia, dia mengalami sesuatu yang belum pernah dialami sebelumnya. Kita manusia sebelum diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita terpisah dari Allah karena dosa-dosa kita. Dan ketika Yesus terpaku di kayu salib, ia menanggung dosa manusia, Yesus menggantikan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, seruan Eli Eli lama sabaktani itu kembali saya tekankan adalah natur manusia Kristus yang berseru. Ekspresi dari penderitaan manusianya. Karena ia merasakan kegelapan murka Allah, ia merasakan kesendirian di dalam menanggung dosa, dan ia benar-benar masuk di dalam penderitaan manusia. Di sini kita melihat artinya Bapa pada waktu itu tidak lagi memandang anak sebagai anak yang kudus, tetapi sebagai penanggung dosa manusia. Namun saya tekankan sekali lagi, natur ilahi Yesus tidak pernah terpisah dari Bapa. Di salib Tuhan Yesus tidak berhenti menjadi satu dengan Bapa, tetapi sebagai pengganti kita, ia mengalami ditinggalkan secara relasional karena ia sedang memikul dosa manusia. Nah Bapak Ibu Saudara, bayangkan penderitaan itu, dikatakan kegelapan menutupi bumi selama 3 jam. Seperti dicatat di dalam Matius 27 ayat 45. Kegelapan itu melambangkan penghakiman Allah. Yesus menanggung dosa kita. Yang seharusnya kita yang dihukum karena dosa-dosa kita, Yesus menanggungnya. Yesus berada di tengah kegelapan itu, dan di tengah kegelapan itu keluarlah seruan Eli Eli lama sabaktani. Dan dikatakan ini adalah seruan yang paling gelap di dalam sejarah manusia yang terjadi. Tetapi justru di saat yang sama itulah keselamatan manusia sedang dikerjakan di dalam diri Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, seruan Yesus ini juga memberikan penghiburan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, bukankah mungkin kadang-kadang atau bisa sering kali di dalam hidup kita juga mengalami masa-masa di mana kita merasa Tuhan jauh. Tuhan gak menjawab doa. Tuhan seakan-akan gak ada jawaban dan mungkin memberi jawaban yang berbeda. Ada saat di mana kita merasa sendirian di dalam pergumulan hidup. Gak ada seorang pun yang bisa mengerti apa yang kita rasakan. Namun penghiburan dari Yesus adalah dia pernah di dalam kesendirian menanggung dosa manusia. Dan dia pernah mengalami apa yang kita sebagai manusia alami. Yesus telah alami sendiri ketika dia berada di kayu salib. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita merasa Tuhan jauh, ketika kita merasa Tuhan tidak menjawab doa, kita tetap tidak kehilangan iman kita. Kita tetap percaya Allah bekerja bahkan di saat kita tidak mengerti apa
yang sedang terjadi. Bapak Ibu Saudara, seruan Eli Eli lama sabachthani merupakan juga penghiburan bagi setiap kita. Manusia yang sering kali mengalami kesendirian, mengalami keterpisahan, mengalami Allah itu jauh dan tidak menolong. Namun Yesus sudah menanggungnya terlebih dahulu bagi setiap kita. Oleh karena itu jangan sampai ketika kita merasa iman kita lemah, kita tinggalkan Tuhan. Jangan sampai. Kita harus ingat bahwa Tuhan telah mengalaminya terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara, seruan Eli lama sabachthani adalah seruan yang juga menunjukkan begitu besar kasih Allah kepada kita. Bapak Ibu Saudara, mengapa Yesus harus mengalami semua ini? Jawabannya hanya satu di dalam Alkitab. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus rela turun ke dalam dunia, mengalami ditinggalkan secara relasional oleh Bapa, supaya manusia tidak perlu lagi mengalami keterpisahan dengan Allah. Jika Yesus tidak menanggung hukuman dosa kita, maka manusialah yang harus menanggungnya. Kita selama-lamanya terpisah dari Allah. Bapak Ibu Saudara, inilah inti dari Injil. Inilah inti dari seluruh Alkitab. Yesus ditinggalkan supaya kita diterima. Yesus dihukum supaya kita menerima pengampunan. Yesus masuk di dalam kegelapan supaya kita bisa hidup di dalam terang. Bapak Ibu Saudara, jika kita benar-benar mengerti kasih Allah di salib, maka hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Kita akan hidup dengan rasa syukur, kita akan melayani Tuhan dengan sukacita, dan kita juga dipanggil untuk membagikan kasih itu kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, di sini ada satu pernyataan. Jika kita benar-benar mengerti kasih Allah, hidup kita tidak akan sama lagi. Bapak Ibu Saudara, seorang Paulus pernah bercerita bagaimana Kristus menjangkau hidupnya. Yang awalnya dia adalah pembunuh orang-orang Kristen pada waktu itu di gereja mula-mula. Tapi ketika Kristus mengubah dia, menyelamatkan dia, dia berubah menjadi seorang pemberita Injil. Dia sadari dosa-dosanya, dia lihat segala pencapaiannya sebagai sampah. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita percaya kepada Kristus, sudahkah kita menjadi manusia yang benar-benar baru? Kita melawan dosa-dosa kita. Kita tidak hidup bergelimang di dalam dosa-dosa kita. Kita berjuang di dalam diri kita setiap hari melawan dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara, kita semua sadar bahwa sebagai manusia yang berdosa, sulit sekali bagi kita untuk mengendalikan diri kita tidak berbuat dosa. Tapi kabar baiknya adalah Kristus telah menanggung dosa saya dan saudara. Kita bisa melawannya, kita bisa tidak melakukannya. Itulah yang telah Kristus lakukan bagi kita. Oleh karena itu, biarlah setiap kita hidup di dalam pertobatan, setiap waktu, setiap hari di hadapan Tuhan ketika kita melihat kepada salib Kristus. Dan di sini pun ada pernyataan, jika kita benar-benar mengerti kasih Allah, maka kita juga akan membagikan kasih kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, gereja dipanggil bukan hanya untuk menikmati anugerah dan keselamatan, tetapi juga untuk memberitakan kabar baik
bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara, saya kenal seorang jemaat yang pernah saya layani sewaktu saya masih di Singkawang. Dia sudah almarhum, tapi kehidupannya saya tidak pernah lupakan. Bapak Ibu Saudara, ada seorang ibu sejak anaknya kecil, ya, ibu ini sudah percaya Tuhan, dia ikut Tuhan, dia sangat rajin ke gereja, bahkan mendukung banyak pelayanan Tuhan di gereja. Selama hampir 25 tahun, dia mendoakan agar suaminya suatu hari bisa percaya kepada Tuhan. Waktu saya mendengar kesaksiannya, dia waktu cerita, saya ngerasa kayak gini ya. Aduh, kayaknya dalam hati ya, wah kayaknya susah ya kalau Asuk itu mau percaya sama Tuhan. Bayangkan, udah 25 tahun didoakan, tapi kayaknya impossible banget ya gitu ya. Maksudnya kayak mustahil banget. Tapi Bapak Ibu Saudara, suatu hari karena mungkin sering didoakan, sering diinjili, dan terjadi perubahan-perubahan hidup yang nyata. Dan suaminya menyaksikan istrinya yang begitu menjadi berkat. Suatu hari suaminya ini memilih untuk percaya kepada Tuhan yang sama seperti istrinya. Dia menyerahkan diri, percaya kepada Tuhan, dan sampai hari ini saya melihat dia masih beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa di dalam diri ibu ini dia tidak menyerah, dia berharap kepada Tuhan, dia injili suaminya, dan akhirnya suaminya benar-benar menjadi pengikut Kristus yang beribadah di gereja Tuhan. Artinya ibu ini sadar bahwa dia dipanggil bukan hanya untuk menikmati keselamatan, anugerah pengampunan daripada Tuhan. Tetapi dia sadar dia harus membagikan Injil itu pertama-tama kepada keluarga yang dekat, baru kemudian kepada orang lain. Demikian kasih Tuhan mengasihi kita, kita juga mau mengasihi orang lain dengan memperkatakan Injil kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita melakukan amanat agung Kristus ini di dalam hidup kita? Bukankah Kristus yang telah menanggung dosa-dosa kita sehingga kita hidup di dalam pengampunan dan anugerahnya yang besar setiap waktu saat ini? Ketika kita melihat orang-orang di luar sana, adakah kerinduan hati kita untuk mengajak mereka datang kepada Tuhan? Kiranya ini boleh menjadi satu kerinduan hati kita, satu list doa kita. Kita mau doakan siapa? Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menggugah kita kembali, boleh mengingatkan kita kembali. Kita sudah diselamatkan di dalam anugerah. Mari kita berikan kabar baik itu kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita melihat kepada salib Kristus, biarlah hati kita terus diingatkan. Yesus ditinggalkan supaya kita diterima dan diperdamaikan dengan Allah Bapa. Oleh karena itu sampai pada hari ini kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi pengantara kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Ya Tuhan, kami manusia berdosa, tidak akan mampu menyelamatkan diri kami sendiri. Kami sebenarnya adalah orang-orang yang akan binasa. Kami adalah manusia yang begitu lemah, kami manusia yang durhaka, kami pemberontak, dan kami adalah musuh Allah. Namun ya Tuhan, Engkau datang bagi kami ketika kami berdosa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau mengirimkan anak-Mu yang tunggal,
mati di kayu salib, menebus dosa kami. Dan dia menjadi perantara antara kami dengan Allah, sehingga kami mendapatkan pengampunan, sehingga kami tidak lagi binasa ya Tuhan yang percaya di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kalau di masa-masa Prapaskah ini kami diingatkan kembali. Ketika kami melihat salib-Mu, maka kami melihat satu kasih yang amat besar yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah kami boleh merespon kasih itu dengan ya Tuhan, membawa orang-orang yang belum percaya kepadamu untuk bersama-sama menikmati karya penebusan, karya keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan bagi setiap kita, kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita meresponnya dengan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Jemaat bersama untuk bangkit berdiri. Kasih
Yesus yang baik, yang bertata di atas kerajaan surga, Raja di atas segala raja. Benar Tuhan, kasih setiamu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang telah memberkati kami, segala yang kami miliki kami mengaku bahwa itu berasal dari Engkau yang Engkau titipkan dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Engkau terima dan biarlah bisa digunakan untuk menunjang pelayanan di tempat ini dan untuk membantu sesama kami yang membutuhkan. Ajarkanlah kami Tuhan untuk selalu murah hati seperti Engkau yang telah terlebih dahulu memberikan diri kepada kami. Terpujilah namamu Yesus, ini doa kami, hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam namamu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini di Minggu Prapaskah yang minggu keempat kita boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Saudara, biar firman Tuhan hari ini sekali lagi boleh membuat kita semakin menangkap akan isi hati Tuhan. Saudara, Dia betul-betul mengasihi engkau dan saya. Biarlah kita juga boleh merespon akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Kita bersyukur di tengah-tengah ibadah kita ada jemaat yang datang. Saya akan bacakan, ada Pak Budiman, boleh bangkit berdiri Pak. Kemudian ada Ibu Linai. Ya. Apakah ada lagi saudara-saudara yang pertama kali datang? Ada? Ya. Kami sekali lagi mewakili akan seluruh jemaat. Ya. Sangat senang hari ini Pak Budiman, kemudian Bu Linai boleh sama-sama kami beribadah di tempat ini. Dan kami juga mengundang kembali di waktu kesempatan yang lain boleh sama-sama kita beribadah dan boleh sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Sudah ada beberapa warta yang akan disampaikan. Nanti hari Rabu depan, Rabu ini saudara maksudnya kita doanya itu masuk ke dalam PKK ya, Persekutuan Keluarga Kristus yang kita ada 3 wilayah. Saudara, wilayah Agape itu wilayah di daerah Pil, belakang gereja dan sekitarnya sampai di bandara. Sudah akan mengadakan di rumahnya Pak Edi atau Bu Dona di Parit Bugis. Saudara-saudara boleh memperhatikan. Yang kedua di wilayah Filia atau wilayah Serdam, kemudian wilayah Paris dan sekitarnya. Sudah itu akan diadakan di rumahnya Ibu Lianfa di Pesona Alam. Kemudian yang ketiga di daerah kota Purnama, kemudian termasuk di Kota Baru dan sebagainya. Saudara, itu masuk ke dalam wilayah sana itu diadakan di rumahnya Pak Budi atau Bu Betty. Oleh sebab itu saudara-saudara mendorong kita untuk boleh masuk ke dalam bagiannya. Saudara, kenapa kami pecah menjadi 3 wilayah? Saudara, tahun ini kami memikirkan satu hal, kami rindu satu hal saja boleh terjadi. Saudara, berikan perhatian satu dengan yang lain. Satu saja saudara. Saudara, biar kita boleh semakin kenal akan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berada di posisi dekat wilayah kita. Sehingga kita boleh caring, kita boleh perhatian satu dengan yang lain. Karena mereka adalah keluarga. Oleh sebab itu saudara yang selama ini belum ambil bagian dalam perwilayahan ini. Sekali lagi mendorong saudara, masuklah, bergabunglah saudara. Karena kita adalah keluarga. Soal doa dan harapan saya saudara, tahun ini saya rindu saudara, saya gumulkan. Saya pengen saudara perhatian kita lebih menyeluruh, perhatian kita lebih merata saudara. Saya tahu tidak gampang saudara, saya tahu tidak gampang. Tapi kalau bukan kita sama-sama yang bergandengan tangan, kita sama-sama mengingatkan, kita sama-sama mengerjakannya, saudara, maka itu tidak akan tercapai. Maka sebab itu saudara, melalui satu persatu saudara, terutama satu bagian yaitu melalui perwil, saudara kita boleh kenal, karena persekutuan kita lebih santai bukan? Kita bisa discuss, kita boleh saling mendoakan, ya kita boleh saling memberkati di dalamnya. Oleh sebab itu sekali lagi saudara, mari kita semangat untuk masuk ke dalam wilayah yang dekat dengan saudara, yang saudara bisa kunjungi. Ingat hari Rabu jam 7 di masing-masing wilayah yang ada. Tuhan memberkati. Kemudian
kami juga mengundang saudara minggu depan kita memasuki akan minggu Prapaskah yang ke-5. Saudara kita belajar satu tema di atas perkataan Kristus di atas kayu salib yang berkata, aku haus. Apa makna, apa maksudnya, dan apa implikasinya bagi kita orang Kristen masa kini. Mari sama-sama kita temukan jawaban penginjil Stefanus akan men-sharingkan akan bagian topik ini. Kemudian ada berita sukacita, saudara, bukan sukacita sih ya, bahwa nanti tanggal 22 Maret anak-anak sekolah minggu akan mengadakan peringatan akan Jumat Agung. Kemudian tanggal 29-nya saudara ada Paskah sekolah minggu jam 10 di gereja. Oleh sebab itu mendorong Bapak Ibu Saudara yang punya anak, punya cucu, punya keponakan kah, punya teman-teman kah, atau punya kenalan lah yang masih usia sekolah minggu. Saudara doronglah mereka supaya melalui entahkah itu momen Jumat Agung atau Paskah, saudara mereka juga boleh mengenal siapa Kristus, kasih Kristus kepada banyak orang saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara, saya undang saudara untuk boleh ajak anak-anak untuk boleh hadir dalam momen baik Jumat Agung tanggal 22 ataupun Paskah tanggal 29. Next. Ya, saudara, saat ini saya mengajak kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita tahu beberapa waktu terakhir ini kita melihat dunia menghadapi akan berbagai ketidakpastian, saudara. Kita tahu beberapa tempat terjadi konflik dan juga ada ketegangan yang membuat ada banyak orang, ya bahkan di luar negeri dan sebagainya, saudara. Mungkin termasuk di Indonesia, saudara, mengalami yang namanya kekhawatiran, kegentaran tentang akan masa depan. Tapi sebagai umat Tuhan, saudara-saudara, kita diajarkan untuk tidak terlalu khawatir atau khawatir berlebihan, saudara. Tapi kita juga perlu menjalaninya dengan hikmat dan tuntunan dan kewaspadaan di dalamnya. Karena itu saudara, hari ini saya mengajak kita sama-sama di momen ini, saudara-saudara, kita tetap bijaksana dalam menjalankan akan hari-hari kita ke depan. Kita sebagai keluarga, kita boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain dan terus melekat, memelihara iman kita kepada Tuhan. Dan lebih daripada itu, saudara-saudara, marilah kita tetap bersandar kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi yang tidak gampang. Karena dialah sang pemegang, pengendali akan kehidupan kita. Dan kepada dialah kita akan mengalami akan kedamaian dan pertolongan yang daripada Tuhan. Mari kita sama-sama memohon Tuhan yang boleh menolong akan dunia dan kondisi-kondisi yang harus kita lewati bersama-sama. Mari sama-sama kita satukan hati, kita buka suara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan dunia ini yang sedang tidak baik-baik aja, Tuhan. Kami sungguh memohon akan belas kasihan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, yang mungkin membawa agar kekhawatiran, ada kecemasan tentang hari depan seperti apa. Tapi biarkanlah kami boleh belajar sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kami masih terus boleh belajar untuk berharap, karena kepadamu lah ya Tuhan, Sang pengendali, Sang pemimpin, Sang pemelihara hidup, Sang empunya hidup kami. Kami datang kepada Dikau. Kami ingin tetap bersandar dan memohon dan membawa hari esok kami, hari depan kami seutuhnya kepada Tuhan. Sebab itu kami memohon kepada Tuhan. Tuhan, teguhkan hati kami, teguhkan iman kami di tengah-tengah kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik, sehingga hati kami boleh terus melekat, hati kami boleh terus berpaut, hati kami boleh terus bersandar kepada Tuhan. Tuhan, kami memohon kepada Engkau, kami berdoa bagi para pemimpin-pemimpin dunia. Tuhan, kami memohon, Tuhan tolong para pemimpin-pemimpin dunia, bahkan terkhususnya kepada pemimpin bangsa Indonesia. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya setiap kebijaksanaan, setiap kebijakan, setiap keputusan yang diambil adalah keputusan yang dipikirkan dengan seksama, hikmat Tuhan di dalamnya, sehingga itu semuanya adalah untuk kebaikan,
untuk kedamaian, untuk keadilan. Dan akhirnya kami boleh melihat Tuhan Engkau yang boleh memimpin, sehingga kondisi yang tidak baik-baik boleh terlewati bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang boleh memampukan, dan Tuhan yang boleh menolong. Terima kasih Bapak, hamba sekali lagi menyerahkan akan setiap saudara-saudaraku hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau teguhkan, Engkau pimpin, Engkau berkati. Yang punya pergumulan, Tuhan sadarkan dan ingatkan ada Engkau yang menyertai, sehingga tidak lagi berjalan sendiri, dan Engkau topang, Engkau beri kekuatan untuk menghadapi pergumulan dan terus boleh berada di dalam jalur Tuhan. Dan yang mungkin bergumul tentang ekonomi, Tuhan kiranya juga boleh menolong ya Tuhan dan memulihkan. Tuhan bergumul tentang relasi, hamba juga memohon kepada Dikau, ya Allahku, Engkau yang boleh memulihkan. Tuhan, atau ada pergumulan-pergumulan yang lain, entahkah masa depan, entahkah hari tentang pendidikan ke depan, entahkah tentang perencanaan pekerjaan ke depan. Tuhan, kami menyerahkan jemaat Tuhan yang bergumul di dalamnya. Bawa mereka untuk melihat tuntunan dan terang Kristus, sehingga mereka boleh mengalami akan Tuhan di dalam masa-masa ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, sebelum pulang, biarlah berita pengutusan ini boleh menolong kita, menguatkan kita yang berkata demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Kita tutup ibadah, naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat berkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang, kasih yang kekal, kasih yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, anugerah keselamatan, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penghiburan, pertolongan, persekutuan dari Allah Roh Kudus, berkat dari Allah Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk menjalani hari-hari ke depan, yang memampukan kita untuk terus bersinar, yang memampukan kita untuk hidup belajar di hadapan Tuhan, menyatakan Kristus di tengah-tengah kita dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, ambil doa teduh, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati.